Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kakak-kakak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar ya. Oke, setelah libur panjang ya, sudah 1 tahun kita tidak bertemu ya, walaupun kita masih pelajarannya masih PJJ ataupun BDR ya, belajar di rumah ya. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi kita ya. Bapak harap di semester kemarin kalian bisa mendapatkan nilai yang terbaik ya. Alhamdulillah yang sudah mendapat nilai yang baik dipertahankan dan ditingkatkan kembali ya. Bagi yang belum, silahkan diperbaiki di semester ini ya. Oke, untuk materi hari ini ya, materi hari ini kita masih teori ya. Jadi teorinya nanti kalian bisa buka di buku TIK halaman 30 ya, halaman 30 sampai 32 ya. Oke, Bapak akan jelaskan materinya. Oke, materi hari ini adalah ini, kita buka dulu materinya. Ya, mohon bersabar, ini masih proses loading. Oke, kita buka materinya. Open. Ya, selamat datang di kelas virtual TIK. Ya. Nah, untuk materi hari ini, judulnya adalah Open Curve dan Close Curve atau kurva terbuka dan kurva tertutup. Oke. Tujuan pembelajarannya hari ini adalah murid dapat mengetahui fungsi kurva pada CorelDRAW. Ya. Yang kedua, murid dapat membuat macam-macam kurva. Oke, selanjutnya adalah muatan imtak. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Artinya, dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai asmaul husna. Bertasbih kepadanya apa yang di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Surat Al-Hash ayat 24. Oke, selanjutnya. Nah, untuk macam-macam objek pada CorelDRAW, ini mengulas sebentar ya. Objeknya ada apa aja? Yang pertama adalah primitif atau basic shape. Ya, basic shape ada apa aja? Seperti ini ya, bangun datar ya, seperti persegi, segitiga, lingkaran, dan lain-lain. Ini namanya adalah basic shape. Oke, yang kedua adalah teks ya, atau tulisan. Terus kemudian yang ketiga adalah efek. Efek kemarin seperti apa? Ya, seperti pemberian warna, seperti pemberian apa? Outline dan lain-lain ya. Oke. Terus kemudian yang keempat adalah curve atau kurva. Ya, nanti akan Bapak jelaskan. Dan yang terakhir adalah bitmap. Ya, bitmap nanti akan kita jelaskan di materi selanjutnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk kurva sendiri itu adalah ini ya, ini bentuk kurva itu mudah diedit secara manual. Terus kemudian yang kedua, kurva biasanya langsung disertai outline. Outline dapat dibuat transparan. Ya, outline itu garis tepi ya, yang ada garis yang di pinggir-pinggir, itu namanya adalah garis outline. Terus kemudian yang ketiga adalah kurva dapat dibuat dengan curve tool. Ya, curve tool itu isinya ada bezier, freehand, pen, dan sebagainya yang biasa kita buat untuk membuat bentuk ya. Terus kemudian yang keempat adalah kurva juga dapat diperoleh sebagai konversi dari primitif, teks, dan efek ya.
selain menggunakan curve tool, Kurva juga bisa menggunakan basic shape ya, primitif itu basic shape, text ataupun efek ya. Oke. Terus kemudian yang terakhir, kurva dapat dikonversi menjadi objek bitmap sehingga tidak dapat diedit lagi. Jadi kalau objek sudah dijadikan bitmap, nanti dia tidak bisa diedit lagi ya. Jadi dia sudah bentuk paten. Oke. Kita lanjutkan. Oke, kita akan latihan membuat kurva ya. Nah, ini adalah cara pembuatannya. Buatlah sebuah objek berbentuk rectangle, lalu beri fill. Fill itu warna, dan outline. Outline itu garis tepi. Oke, terus kemudian yang kedua, duplikasi rectangle yang tadi. Terus kemudian yang ketiga, nut atau geser salah satu sehingga letak keduanya berdampingan. Nanti kita akan membuat rectangle itu nanti akan kita copy atau kita duplikat, kemudian kita jejerkan ya. Terus kemudian yang keempat adalah pilih rectangle yang kanan dengan pick tool, lalu tekan control key. Control key ini adalah fungsinya untuk mengconvert dari rectangle menjadi kurva ya, seperti tadi ya. Oke, selanjutnya kita akan buka Corel Draw ya, untuk mempraktekkan praktek ini ya. Oke, Corel Draw-nya sudah kita buka ya. Oke, ini tadi adalah latihannya yang tadi ya. Oke, yang pertama adalah buatlah sebuah objek berbentuk rectangle ya. Kita cari rectangle tool. Rectangle tool, kita klik, kemudian kita taruh di sini ya. Nah, dia akan berbentuk ini ya, persegi panjang ya. Oke. Kemudian duplikasi rectangle-nya diduplikasi ya, atau kita copy ya. Duplikat itu adalah copy ya. Kemudian kita klik kanan, kita pilih copy, kemudian kita klik kanan lagi, pilih paste. Oke. Kalau sudah, kita pindah ke sisi sebelah kanan ya. Nah, jadi nanti ini akan perbedaan antara rectangle yang asli dan rectangle yang sudah dikonversi menjadi curve ya. Kalau sudah, nah, untuk kita pakai pick tool dulu, kemudian kita klik yang di bagian curve, kemudian kita, nah ini pilih rectangle yang kanan dengan pick tool, lalu tekan control key. Kita tekan control key ya, control key. Nah, oke, dari dua buah benda ini, kalau dilihat secara bersama-sama ini bentuknya sama ya, tapi ada perbedaan di antara rectangle dan juga kurva atau curve ya. Perbedaan yang pertama adalah pada saat kita klik rectangle-nya ini, nanti ini ada perbedaan di sini. Perhatikan ini namanya adalah property bar ya. Perbedaannya di sini, property bar-nya nanti akan berbeda. Kalau rectangle propertinya seperti ini ya. Cuma kalau kita klik curve, propertinya akan berubah seperti ini ya. Nah, ada pen dan lain sebagainya ya. Itulah perbedaan yang pertama. Terus kemudian untuk perbedaan yang kedua, adalah pada saat kita rubah. Coba geser dulu. Jadi kalau rectangle kita rubah dengan shape tool. Nah, kita klik dulu shape tool. Nah, untuk rectangle ini hanya bisa dirubah seperti ini saja pada masing-masing titiknya ya. Cuma bisa dirubah seperti ini ya. Nah, ini untuk rectangle. Oke. Tapi kalau untuk curve kita bisa rubah bentuknya menjadi bentuk yang lain ya. Contohnya seperti ini. Kita klik dulu curve-nya. Nah, di sini ada titik-titik di pojok-pojoknya, ini bisa kita geser. Nah, di sini bisa kita geser. Nah, ini bisa kita geser. Nanti bisa disesuaikan bentuknya ya. Bentuknya nanti bisa sesuai dengan keinginan kalian ya. Bentuknya nanti seperti ini. Perbedaan antara rectangle dan curve adalah seperti ini. Oke, dari sini Bapak harap kalian mengerti ya. Nanti kalau ada yang tidak mengerti bisa ditanyakan via WA. Oke,
kita kembali lagi ke materi. Oke, jadi seperti itu ya tadi untuk pembuatan latihan yang ini ya. Kita lanjutkan materinya. Nah, untuk macam-macam kurva itu ada dua. Yang pertama adalah kurva terbuka. Kurva terbuka adalah open curve atau kurva terbuka. Ini tidak dapat berisi warna karena hanya terdiri dari outline atau garis atau juga segmen. Nah, jadi kalau untuk kurva terbuka dia hanya berupa garis. Nah, ini adalah kurva terbuka berupa garis-garis ya. Jadi dia tidak nyambung ya. Itu kalau kurva terbuka. Yang kedua adalah kurva tertutup. Kalau kurva tertutup adalah kebalikannya. Kurva tertutup dapat berisi warna dan pembuatannya kurang lebih sama dengan open curve ya. Untuk cara pembuatannya sama ya. Nah, perbedaannya ini adalah ini. Kalau untuk kurva tertutup, dia pasti akan membentuk sebuah ruang ataupun bangun ya. Intinya adalah dari titik awal dan titik akhir dia harus bertemu jadi satu. Nah, ini kan titik awal dan akhirnya ada di sini. Jadi dia semua ruangannya tertutup semua. Oke. Nah, untuk prakteknya kita akan praktekkan di CorelDRAW. Kita buka dulu lagi CorelDRAW-nya. Oke, kita sudah buka lagi Corelnya. Nah, di sini kita akan buat open curve dan juga close curve ya. Caranya adalah menggunakan curve tool ya. Di sini ya. Ini namanya adalah curve tool. Kita klik tahan, nanti akan muncul macam-macam toolnya. Di sini ada freehand, two point line, bezier, artistic, pen, dan lain-lain ya. Kemarin kita sudah latihan pakai pen. Untuk saat sekarang kita akan latihan menggunakan bezier ya. Oke, kita klik. Kemudian kita coba buat. Caranya sama seperti menggunakan pen ya. Nah, di sini kita klik. Nah, di sini tuh. Nah, ini udah untuk open curve-nya seperti ini. Kita coba cari bikin. Nah, oke. Nah, kalau sudah kita klik di sini. Ini adalah untuk open curve ya. Oke, dari open curve ini kita bisa buat garis lengkung ya. Tadi kan kalau ini hanya zigzag biasa. Kita akan coba menggunakan bezier tool lagi. Kita bikin garis lengkung. Caranya sama seperti menggunakan pen ya. Kita klik, kemudian klik tahan, kemudian kita arahkan sesuai keinginan kita. Oke, nah kemudian klik tahan lagi. Nah seperti ini. Nah kalau seperti seperti itu ya untuk cara open curve. Nah, dari masing-masing curve ini kita bisa merubah atau membentuknya sesuai dengan ininya ya, nodenya. Kita pakai shape tool. Kalau ingin ngedit ininya, kita pakai shape tool. Nah, titik-titik ini adalah node adalah titik-titiknya. Cara untuk merubah nodenya adalah kita klik salah satu titiknya. Nah, di sini ada tanda panah. Nah, ini kita bisa geser-geser tanda panahnya. Ya. Nah, ini bisa kita geser-geser sesuai keinginan kita. Atau bisa menggunakan ini, menu-menu yang ada di atas ini ya. Ini sudah kita pelajari di semester kemarin ya. Ini Bapak hanya mereview kembali. Oke. Contohnya seperti ini. Nah, oke, seperti itu ya. Selanjutnya adalah close curve. Untuk close curve pada intinya adalah saat kita membuat bentuk, dia harus berupa bentuk yang tertutup ya. Contohnya seperti ini. Kita akan menggunakan bezier lagi. Menggunakan bezier. Nah, kita klik ya. Yang penting bentuknya dia tertutup ya. Nah, dari titik awal sampai titik akhir harus kembali lagi ke titik awal. Kembali lagi ke titik awal lagi sini ya. Klik. Nah, ini jadi sudah tertutup. Perbedaannya, kalau open curve itu dia tidak bisa dikasih warna ya, karena dia hanya berupa garis saja. Tapi kalau close curve kita bisa kasih warna. Kita kasih warna.
Nah, contohnya seperti ini. Yang penting dia posisinya adalah tertutup. Kalau ada celah sedikit untuk terbuka, dia tidak akan bisa dikasih warna. Oke. Itu adalah untuk perbedaannya antara open curve dan juga close curve. Oke, kita kembali lagi ke materinya ya. Dari sini sudah paham ya perbedaan antara open curve dan juga close curve. Ya, jadi ini adalah perbedaan antara kurva tertutup dan juga kurva terbuka. Oke. Nah, untuk latihan soal ya, nanti silahkan kalian buka di GC. Nanti akan terlampir tugas untuk latihan soalnya. Silahkan dikerjakan ya. Nanti untuk akan masuk penilaian juga sih. Jadi kalian harus mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Oke. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.